Halo sahabat RPK, jumpa lagi dengan saya Argo. Untuk program khusus kali ini sahabat RPK, kita akan berbincang tentang Panglima TNI yang baru dan stabilitas pertahanan keamanan negara untuk kesempatan kali ini. Oleh sebab itu sahabat RPK, di sini kami sudah dibukakan pintu oleh Bapak John Palinggi dan saat ini kita ketemu lagi. Senang sekali Pak John bisa jumpa lagi dengan Pak John dalam keadaan sehat kita semuanya, dan sahabat RPK, kita akan banyak bertanya, kita akan banyak menggali tentang Bapak Panglima yang baru, Bapak Panglima TNI. Dan langsung aja Pak John ya. Ya, pertama saya terima kasih kedatangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam dalam kebajikan. Weite Tung Tien. Baik. Wow, memang kalau tokoh Bisma seperti ini, pimpinan Bisma kita ya, Pak John Palinggi, yang juga pengamat keamanan nasional. Pak, kalau kita langsung bertanya nih, kira-kira Pak John sendiri nih, Pak John, penilaian Pak John terhadap sosok Jenderal Andika Pratama itu gimana, Pak? Ya, saya tidak mungkin untuk secara pribadi menilai manusia lainnya. Karena bisa cenderung bahwa hanya berdasarkan selera saya. Oke. Tetapi pengamatan saya, jadi kalau penilaian berbeda pengamatan. Amatan saya selama karier Pak Andika, ya kita dapat melihat mulai dari taruna militer sampai kepada jabatan-jabatan strategis yang dia pegang. Sebagai komandan demi komandan seperti itu. Yeah. Sampai pernah juga jadi komandan pasukan pengamanan presiden. Oh. Ya, saya sempat ketemu di Cina pada saat itu tanggal 8 sampai 11 November 2014, dan ada lagi ketemu lagi tanggal 27 Maret 2015 di Beijing juga. Saya amati cara menempatkan diri dalam mendampingi Bapak Presiden itu sangat ramah, tetapi kewaspadaannya sangat tinggi. Ya, sehingga juga berlanjut saya amati secara seksama TNI ini dan khususnya Angkatan Darat. Saya melihat banyak sekali hal-hal, ya, pondasi utama yang baik bagi prajurit TNI Angkatan Darat yang diletakkan oleh Pak Andika. Jadi kalau ditanya bagaimana penilaian, pengamatan saya adalah beliau telah menjalani karier profesional prajurit sejati yang telah menapaki berbagai jenjang kepangkatan dan tidak pernah cacat. Saya menaruh hormat kepada beliau dan salut. Baik, Pak John. Ini Pak John, kalau kita ngelihat masa tugasnya yang baru nanti ini, apakah kemungkinan ada perubahan yang bisa terjadi nih Pak John? Karena kalau kita mengingat masa kerja Jenderal Andika hanya 1 tahun, ya mungkin kalau di beberapa catatan karena faktor usia dan juga mengenai sebenarnya dipilihnya dia mengenai solidaritas 3 matra itu, karena menurut urutan sebenarnya Angkatan Laut nih Pak John yang harus jadi Panglima jatahnya. Silakan Pak John. Ya, mungkin perlu disampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa Undang-Undang 34 tahun 2004 itu memang ada kata-kata di dalamnya bahwa dapat dijabat oleh bergantian oleh matra darat, laut dan udara. Tetapi kata dapat di sini adalah bisa juga tidak, kan? Ya, kecuali di sana dikatakan akan dijabat oleh bergantian oleh ketiga matra darat, laut, dan udara. Oke. Itu sudah final. Tapi kalau dapat artinya ada ruangan pertimbangan di sana berdasarkan situasional kondisi negara kita untuk memilih siapa di antara matra itu. Jadi tentu tidak terlepas dari yang namanya hak prerogatif Bapak Presiden. Ya, tentu pertimbangan Bapak Presiden itu ya ada yang pertimbangannya sampai memilih untuk menempatkan matra darat
melalui Jenderal Andika sebagai diutus usulkan untuk menjadi panglima ke DPR. Oke, tadi kalau misalnya untuk perubahan kualitas tentara, terutama karena cuma 1 tahun masa jabatan itu gimana tuh Pak Jo? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Setiap orang yang memiliki profesionalitas sebagai prajurit sejati di dalam TNI itu tidak ada mengenal namanya jangka waktu untuk berkarir, tidak ada. Setiap perintah itu jalan dengan sendirinya. Karena prajurit itu tidak pernah menolak perintah atasan, pimpinan berdasarkan Pancasila. Prajurit itu selalu memegang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi dalam rangka Pak ini banyak orang bertanya, mengapa cuma 1 tahun nanti Desember pensiun? Ya tidak ada masalah saya kira. Bagi saya, berapapun entah sebulan 2 bulan kita diberi kepercayaan, asal kita gunakan secara baik untuk meletakkan pondasi-pondasi untuk agar TNI lebih kuat ke depan dengan bekerja sama dengan Matra, Laut, dan Udara, saya kira itu akan lebih positif karena latar belakang beliau maupun karier yang dipersembahkan bagi negara, termasuk di dalamnya katakanlah hubungan bilateral dengan negara-negara di dunia, terutama negara besar, ya Pak Andika bolehlah saya katakan dia memiliki memiliki satu kemampuan untuk itu. Jadi rentangan waktu ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Nggak ada masalah ya? Sangat tidak ada masalah. Baik, berarti memang ada peningkatan kualitas nanti untuk TNI. Oh tentu ada. Tidak usah kita mendikte TNI. Nanti dia standar prosedur di TNI itu sudah ada. Kemudian jenjang bagaimana dia kerjasama. Prosedur sesuai Undang-Undang 34 tahun 2004 sudah ada semua. Bagaimana tidak boleh berpolitik oleh TNI. Selama dinas itu tidak boleh memasuki jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan pemerintahan maupun berpolitik. Tetapi ada pengecualian. TNI itu masih dimungkinkan untuk memegang beberapa jabatan. Misalnya di Badan Intelijen Negara. Kemudian Badan Narkotik Nasional. Iya, Lembaga Cyber Nasional. Lembaga Lemhanas Ketahanan Nasional. Kemudian dan beberapa lagi itu penanggulangan bencana. Itu TNI masih dimungkinkan walaupun masih dinas. Baik, dan sahabat RPK, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak John Palinggi tentang diangkatnya Panglima TNI baru dan stabilitas pertahanan keamanan negara. Kita kembali setelah yang satu ini. Ya, sahabat RPK, Argo masih menemani sahabat RPK untuk kesempatan kali ini. Dan masih dalam perbincangan kita untuk kesempatan kali ini, diangkatnya Panglima TNI baru dan stabilitas pertahanan keamanan negara. Kita masih bersama dengan Pak John Palinggi, yang juga pengamat militer dan intelijen. Dan ini memang kita akan lanjutkan lagi, kita masih bicarain, bukan ngomongin orang sahabat RPK, lagi sedang membicarakan pengamatan dari seorang pengamat. Dan kali ini mau bicara pengamatan tentang Jenderal TNI yang jadi Panglima, Jenderal Andika Prakasa. Pak John, ada beberapa catatan Pak Andika ini terbukti di internal Angkatan Darat berhasil melakukan pembangunan dan peningkatan SDM. Apakah menurut Pak John ini, dari pengamatan Pak John, ini bisa juga dilakukan terhadap 2 matra lainnya? Paling tidak seluruh TNI akan menjadi peningkatan yang sama. Ya, standar prosedur
operasional maupun rantangan kerjasama di antara matra itu sudah ada. Dan ketiga matra itu dibawahi oleh Panglima TNI. Di atas Panglima TNI adalah Bapak Presiden. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas ataupun juga pengembangan TNI ke depan, itu tidak terlepas dari bagaimana Panglima yaitu Jenderal Andika untuk mampu bekerja sama dengan matra laut dan udara, khususnya Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ini sangat ditentukan dan saya merasa bahwa tidak akan ada kendala apapun dalam rangka untuk menciptakan kerjasama untuk mewujudkan hal-hal yang lebih baik, lebih meningkat, lebih profesional dalam lingkungan TNI ke depan. Jadi tidak akan ada masalah karena beliau itu memiliki ini satu hal, modal yang saya lihat dalam diri Pak Andika ini modal rendah hati. Ya, dia terbuka terhadap orang lain dan juga sikapnya rendah hati, ramah, penuh persaudaraan. Modal-modal rendah hati ini adalah modal utama untuk memangku atau menjalankan jabatannya selaku Panglima. Dan dengan rendah hati itu mampu bekerja sama dengan orang lain. Kalau tinggi hati agak susah bekerja sama. Hal itu juga saya dapatkan. Saya lihat yang pada saat Bapak Presiden baru memulai itu kan difitnah, dicaci maki tapi dengan rendah hati secara proporsional dia jawab masalah dan ada yang tidak dijawab. Demikian juga di Pak Listio Sigit kan, orang-orang rendah hati ini mampu membawa sesuatu tugasnya dan bisa meningkatkan nilai tambah bagi bangsa dan negara. Jadi tidak usah ragukan Salba, dia pasti mampu bekerja sama dengan ketiga matra. Kan sebagai pimpinan dia juga, dan kita ini sukses kayak saya di perusahaan. Saya bisa bertahan sini 31 tahun lebih. Itu karena karyawan. Jadi sukses kita ditentukan pada orang yang di sekitar kita dan itu pasti bisa dicapai melalui kerendahan hati dan sikapnya yang konkret, jelas dan profesional sebagai prajurit sejati. Mantap ini. Berarti memang kita akan punya jaminan untuk peningkatan SDM tentara di masa mendatang lebih meningkat lagi gitu Pak John ya. Ya tentu pendekatannya kan ada satu rapat koordinasi antara ketiga matra di bawah pimpinan Panglima akan menciptakan satu program-program peningkatan, termasuk di dalamnya bagaimana menjaga stabilitas negara, termasuk di dalam masalah alat utama sistem pertahanan alutsista yang sering orang itu, dan juga pembinaan karakter dan juga akhlak para prajurit. Itu diciptakan bersama, bukan Pak Andika ciptakan sendiri, tapi diciptakan bersama antara tiga kepala staf Angkatan Darat dan para perwira tinggi di bawahnya, kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut bersama-sama. Jadi pertanyaannya apakah Pak Andika mampu? Nah, dengan kerjasama yang kontinu dan juga kesepakatan mengenai negara ini itu bisa terwujud. Baik John. Kita akan sedikit melihat Indonesia Timur nih Pak John. Ini masalah keamanan juga dari pengamatan. Satu hal sebelum sampai situ saya ingin tegaskan bahwa kepala staf Angkatan Laut dan Udara itu orang-orang yang prajurit sejati juga, ya. Orang yang memiliki latar belakang yang boleh dikatakan sangat profesional sebagai prajurit sejati TNI. Dan jenjang kepangkatan dia lalui dengan sangat baik. Semuanya dilalui. Jadi orang-orang di dalam kepala staf Angkatan Laut Udara itu orang-orang pilihan yang memang tidak diragukan juga. Kita balik lagi nih. Kita ke Indonesia Timur nih, Pak John. Ini keamanan di Indonesia khususnya wilayah timurnya ini masih banyak disorot, Pak John. Baik untuk di dalam negeri ataupun juga luar negeri. Apakah ada perubahan yang bisa terjadi
kalau dilihat dari pengamatan Pak John di bawah pimpinan Panglima yang baru nanti? Ya, secara seksama saya amati kondisi, jangan bicara Indonesia Timur lah, Papua khususnya. Papua. Kondisi di Papua ini boleh dikatakan aman dalam dinamika. Ya. Oh, oke. Artinya aman, tetapi Ada dinamikanya. ya, ada dinamikanya. Mengapa hal itu? Amatan saya bahwa kita sangat tergantung dengan situasional yang kita hadapi dengan negara-negara lain. Dan ini tidak terlalu bagus untuk diuraikan, tetapi kita pun juga harus memikirkan bagaimana supaya antara negara lain yang dominan di Papua itu, ya, yang juga berkeinginan di Papua, bagaimana kita supaya kita duduk bersama menciptakan sesuatu yang kondisi yang masing-masing pihak, karena politik luar negeri kita kan bebas aktif. Bebas aktif adalah saling menghormati, kemudian saling menguntungkan dan menjaga agar tidak ada campur tangan dalam negeri masing-masing. Nah, bahwa kondisi Papua saat ini itu bergolak terus dengan modal Pak Andika yang memiliki hubungan baik secara bilateral dengan negara-negara besar, saya tidak usah sebutkan. Ya, mudah-mudahan masalah ini bisa didekati tidak dengan pendekatan senjata, tapi mungkin operasi militer dengan pendekatan intelijen dan juga berusaha untuk mencapai stabilitas yang tenang dan semua pihak, baik negara besar maupun kita, saling menghormati. Baik Pak John. Dan Sobat RPK, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang sudah disiapkan berikut ini. Masih dalam program khusus kali ini, sahabat RPK, masih berbincang mengenai Panglima TNI yang baru dan stabilitas pertahanan keamanan negara. Masih bersama dengan Pak John Palinggi yang adalah pengamat militer dan intelijen di saat ini, sahabat RPK. Dan kita langsung tanya lagi, obrolan lagi, kita lanjutkan lagi. Pak John, saat ini kan kalau dari dalam negeri nih kita lagi menghadapi ancaman-ancaman. Di luar negeri juga ada sih masalah kedaulatan di Laut Natuna. Kemudian dalam negeri masalah ideologi masih ada pergolakannya. Terorisme juga dan beberapa pelanggaran batas wilayah. Kira-kira dari pengamatan Pak John sejauh ini, apakah hal itu bisa berkurang atau makin bertambah di bawah kepemimpinan Pak Andika sebagai Panglima TNI nanti? Ya, harus dipahami bahwa negara-negara yang dari miskin jadi negara berkembang maupun negara yang sudah mulai maju itu pasti bermacam-macam tantangannya berasal dari dalam dan luar negeri. Ya, pasti ada. Yang hebatnya kita di Indonesia, secara bertahap, cara penanganan itu melalui kebijakan Bapak Presiden dan dengan instrumen-instrumen yang dibawa, keamanan dibawa baik Polri maupun TNI, itu berlangsung secara bertahap, bisa kita dapatkan satu stabilitas yang relatif terkendali. Ya, satu bukti bahwa letupan-letupan kecil itu tidak terlalu berpengaruh terhadap jalannya pembangunan. Perbedaan pendapat, dinamika demokrasi biasa-biasa saja kan. Yang penting penanganannya, saya lihat oleh pemerintah itu dilakukan berdasarkan pendekatan legislasi hukum. Jadi kalau setiap tindakan-tindakan
ataupun separatis atau lain-lainnya, kita dekati secara hukum, kecuali eskalasi ancaman pada satu wilayah berbeda lagi. Dan itu tentu itu kebijakan. Di dalam Undang-Undang 34 itu tahun 2004, Bapak Presiden bisa mengerahkan TNI untuk menggempur, berperang dengan orang kalau ada ancaman. Tetapi ingat, dalam tempo 24 jam, kalau DPR tidak setuju, Bapak Presiden menarik kembali itu prajurit. Tidak jadi. Jadi memang dalam rangka untuk memaksimalkan prestasi apa karya yang telah terbangun baik internal TNI, peran DPR juga ini juga sangat menentukan, karena terkait dengan anggaran, tentunya terkait dengan kewenangan berdasar undang-undang seperti itu. Jadi kegiatan gangguan di dalam negeri maupun luar negeri seperti tadi sebutkan Natuna itu, ya itu kan perebutan sumber daya alam yang memang potensinya sangat tinggi. Masing-masing pihak, berbagai negara di situ, Filipina, Malaysia dan lain-lain, kita juga, terutama antara negara besar Cina dan Amerika, ya nggak apa-apa, kita yang penting dijaga agar tidak terjadi peperangan di dalam negeri kita. Ya, ilmu perang itu kalau mau perang lebih baik terjadi di negara orang, jangan terjadi dalam negara kita. Seperti itu. Nah, kedua, masalah adanya perbedaan pendapat mengenai upaya-upaya adanya ideologi lain, itu kan sudah ditangani secara proporsional. Tidak perlu lagi dikhawatirkan terlalu banyak. Dinamika demokrasi memungkinkan kita tajam satu dengan yang lain, tapi pada akhirnya kita sadari bahwa kepentingan bangsa dan negara jauh lebih besar daripada perbedaan itu. Oke. Dan itu sudah melalui proses hukum semua kan. Oke. Dan kalau dari pengamatan Pak John juga nih, tugas yang paling berat dari Panglima nanti apa nih? Kalau menurut saya Panglima TNI itu artinya dalam motto daripada TNI itu tidak ada yang berat, karena dia tidak bisa menyerah. Tidak ada yang berat. Setiap perintah jalan dan pasti sampai sasaran. Oke. Nah, saya belum pernah melihat ABRI maupun lanjutan TNI itu gagal dalam penugasan, belum pernah. Itu. Jadi jangan sekali-sekali kita dipengaruhi dengan pikiran-pikiran kotor, kepentingan-kepentingan orang lain yang suka memfitnah untuk mendiskreditkan TNI. Negara ini tidak akan pernah ada kalau TNI tidak berperan secara maksimal sampai saat ini. Itu yang saya tegaskan. Jadi jangan teman-teman, entah orang ahli lah, pengamat ini, pengamat itu, lebih pintar dari TNI. Nggak usah lah. Lebih baik orang yang keras dan selalu ini salah TNI, itu salah, itu salah, itu salah. Lebih baik berhenti seperti itu dan cari kerja daripada menganggur. Ya, muat aja, nggak apa-apa. Baik Pak John. Dan Sobat RPK, nanti kita muat, tapi setelah yang satu ini. Sahabat RPK, masih bersama dengan saya Argo dan juga tentunya dengan Bapak John Palinggi, pengamat militer dan intelijen. Dan kita masih bicara tentang Panglima yang baru, juga mengenai stabilitas pertahanan keamanan negara di masa datang di bawah kepemimpinan Panglima kita yang baru, Jenderal TNI Andika Perkasa. Dan Sobat RPK, Pak John, langsung saya mau tanya nih, kira-kira untuk Bapak Panglima yang baru ini, apa saran Pak John atau mungkin input dari Pak John sebagai pengamat untuk konteksnya stabilitas pertahanan dan keamanan negara?
Silakan Pak Jon. Ya, kalau bilang saran kepada beliau dari pembicaraan saya tanggal 27 Oktober sebelum dia diusulkan ke DPR, saya ketemu di ruang kerjanya. Oke. Saya tidak perlu memberi saran lagi karena ternyata karakter maupun sikap beliau itu sangat jelas terhadap negara, bangsa dan negara kita. Integritas. Ya, karakter maupun sikapnya terhadap sesama manusia jelas. Karakter dan sikapnya untuk bekerja sama di bawah pimpinan Bapak Presiden. Dia tekankan di bawah pimpinan Bapak Presiden itu harus dibangun atas dasar loyalitas. Maka saya tidak perlu lagi membicarakan. Karena apa? Dari pembicaraan itu kalau dibangun atas dasar loyalitas, maka terus terang kalau orang bodoh bisa bikin pintar, orang malas bisa bikin rajin. Tapi kalau orang tidak loyal, itu bisa membunuh orang dan merusak negara. Dan loyalitas yang tinggi, kesetiaan itu dari pembicaraan kita, saya dengar Pak Andika, bagus. Jadi kalau ditanyakan apa saran, saya hanya satu sarannya. Usul. Tetaplah berjalan dalam tugasnya selaku Panglima TNI. Dengan sikap rendah hati. Dan juga membangun kerjasama atas dasar saling menghargai, menghormati. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan berkah, pertolongan dan perlindungan dalam hidupnya. Bahwa ada perbedaan-perbedaan, jawab secara proporsional dan tidak perlu tidak perlu diadukanlah kemana-mana. Baik. Dan ini terakhir nih Pak Jon, saran untuk masyarakat, entah itu masyarakat di Indonesia atau juga masyarakat dunia dalam hal terpilihnya Panglima kita yang baru untuk pertahanan dan keamanan negara. Silakan Pak Jon. Ya, kalau kepada masyarakat tentu sebagai warga negara yang baik, kita belajar untuk menghormati pejabat di negara ini, orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena tidak mungkin orang memimpin suatu institusi pemerintah seperti Panglima atau jabatan apapun di pemerintahan kalau tidak ditetapkan oleh Allah. Saya memiliki keyakinan setiap orang yang memimpin di negara ini, termasuk Bapak Presiden, Panglima, Kepala Staf 3 Matra, dan juga pimpinan-pimpinan menteri dan lain-lain, gubernur, bupati, wali kota, itu adalah telah dipilih manusia dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sudah ditetapkan. Jadi hormati mereka karena rasa hormat itu ditujukan kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Baik Pak Jon, terima kasih untuk waktunya Pak Jon untuk saat ini. Sehat selalu Pak Jon. Terima kasih. Semoga juga Radio Pelita Kasih ini selalu sukses dalam membawa suara-suara kebenaran, Amin. Kebaikan, dan tentu kiprah yang sudah lama itu sangat saya hargai. Amin. Sukses selalu, semoga semua kru di sana, pemilik dan krunya selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Ya, sahabat RPK, Saya sampai tutup di sini dulu sedikit. Oke, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati demi Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Untuk Kongfucu saya sampaikan Sancai. Baik sahabat RPK, kita akan ketemu lagi di program dan waktu yang lain. Saya Argo, juga ada Daniel Tanamol dan Arthur Tisan di sini. Undur diri. Salam.